harus tarik mundur dan mencari jalan baru. Ada 3 peluru tadi yang masuk menuju ke kendaraan dari seorang Ryzen. Tidak hanya Ryzen, Lapar pun terus diberikan tembakan demi tembakan. Bahkan Lapar sampai harus tumbang. Mineral kembali diberikan menit bermain di match kali ini. Menuju penghujung dari 2023 PMPL ID Fall, kita melihat bagaimana Bigetron berjuang dengan begitu keras untuk bisa mendapatkan poin demi poin. Tapi berulang kali mereka justru terjegal oleh lawan-lawan yang ada. Masalahnya nih, fight dari Bigetron tuh kayak kesalahan-kesalahan yang aneh gitu loh, yang seharusnya tidak mereka lakukan tapi terjadi, dan mau tidak mau terculik kembali satu player kali ini yang bernama Lapar. Last man standing, gue nggak tahu ada di bagian mana karena posisi kamera saat ini menuju ke arah HFX juga yang memang tadi berada di sekitaran dari Bigetron. Sementara dari Rosemary dengan Scar L-nya, dia pun mampu menumbangkan Mineral, salah satu player yang tadi sempat kita bahas. Tidak banyak waktu atau kesempatan yang diberikan untuk bermain, tapi ketika dia diberikan kesempatan buat bermain, dia sekarang sedang knockdown. Ya harus segera ada penyelamatan yang dikirimkan menuju Mineral. Harus ada tim rescue untuk bisa membuat Mineral bangkit kembali. Heaven mundur tadi, tapi monster truck yang dia gunakan headshot menuju ke pemain-pemain yang ada di depan sana. Menggunakan SLR untuk saat ini Rosemary. Tembakan kembali SLR Red Dot Scope yang digunakan Rosemary. Berarti ini pemilihan senjatanya mirip sama Misery. Kemarin juga dia menggunakan SLR. Ini adalah senjata yang agak lain, emang DMR yang jarang dipilih oleh orang-orang. Tapi nampaknya pemain-pemain dari Alter Ego berhasil untuk membabat habis pemain-pemain dari HFX. Menyisakan 3 di belakang sana dan sekarang menjadi 2 karena Heaven ya sudah di take down juga. Fnatic pun tertembak dari arah yang berbeda. Kali ini Aganchi dari kejauhan dia mampu mendapatkan angle shot menuju ke arah seorang Fnatic. Tapi di sisi lain kita melihat saat ini tembakan terus mengalir deras menuju ke pemain-pemain HFX. Dur terlebih dahulu, ada satu tembakan kembali dan rata semuanya menyerah di tangan Rosemary dengan sebuah SLR Red Dot Scope. Karena tadi pemain-pemain dari HFX kayak santai dulu nggak sih, naik mobil, tidak ada smoke, tidak ada obstacle, dan dia sangat mudah sekali untuk dilumat habis oleh Alter Ego. Berarti Alter Ego menambah kembali 4 poin eliminationsnya. Dan tadi sempat gue lihat di bagian elimination feeds, BTR sudah dipulangkan. Kayaknya mereka tabrakan sama 21 NFT deh di lubang ini. Ya sangat disayangkan, pulang dengan begitu cepat, berulang kali 3 match. Saat ini kita melihat Bigetron harus tertunduk lemas. Bahkan bukannya naik dari peringkat mereka, justru turun ke peringkat 10. Longsor ya? Ya, sangat-sangat berbahaya apa yang sedang dialami oleh Bigetron karena mereka hanya berjarak beberapa poin untuk bisa dikejar oleh Void Bulls. Void Bulls masih ada, bahkan kalau Void Bulls mendapatkan WWCD di match ini bisa nyalip Bigetron. Gue khawatirnya adalah pola permainan seperti ini mereka nggak boleh bawa ke PMWI sih. Ya, intinya itu dia. dong. Kalau di sini mereka lagi coba cari inovasi baru, lagi coba cari taktik baru, itu nggak apa-apa, itu halal dilakukan. Tapi kalau ternyata hal ini ke bawah sampai ke Riyadh sana, itu agak haram. Iya. Jangan sampai. Jangan itu sampai, terjadi. bahaya kalau haramnya di sana ya. Tapi memang kalau kita lihat juga, malah PJV yang kemarin atau season lalu diolok-olok banyak banget kan, olokan-olokan masuk ke arah PJV. Mekanik tua lah, lalu juga kayak #7. #7, yang 77 aja, YTTA. Tapi mereka membuktikan gitu loh dengan kapabilitas mereka, dan kali ini tersorot PJV sedang mengkerangkengi atau ngandangin Ica-Ica di dalam rumah dewa. Ica-Ica taktik apakah akan membuat PJV tidak berkutik, tapi ternyata justru Ica yang harus knockdown untuk sementara waktu. Billboard tersungkur dia karena kembali Billboard masih bandel menggunakan tas Liverpool, itu yang membuat dia kembali menggunakan atau terkena sebuah granat. Ya, sebuah saran dari Sandika sebaiknya Billboard ganti skin tasnya, tapi Joshua diobok-obok kembali oleh seorang Red Face. Uzinya terlalu menyakitkan, menyisakan last man standing dari Pick Me. Udah gak bisa ngapa-ngapain. TNZ bakal disamperin oleh banyak sekali player-player, tapi jiggle-jiggle dulu nih bos. TNZ berhasil untuk mendapatkan satu, apakah mendapatkan yang kedua? Tapi kayaknya sulit untuk mendapatkan yang kedua karena double pick dari Lord Misery beserta Red Face membuat Pick Me dipulangkan. Sebuah retake compound yang sukses besar dialami oleh PJEV dengan line up terbaru mereka, adanya Luxi di dalam sana. Revive bisa dilakukan kembali. Kuat dengan 4 pemain dan sudah ada 4 elimination. Tak terbendung kekuatan dari PJ. Zona Glue, mungkin mereka bakal melakukan strategi nabrak Bogel, langsung maju aja dengan mobilnya. Shot 1 didapatkan, flip it down. Shot 2 belum didapatkan, masih low health aja di bagian belakang sana. Tapi mobilnya meledak, Bogel tertunduk lemas dan akibatnya dari Glue belum bisa melakukan follow up.
Sangat disayangkan saat Bogel sudah melakukan aksinya tidak ada follow up cepat datang dari pemain-pemain Glue yang lain karena ternyata Glue yang lain terkena tembakan oleh MRPX. Dan ternyata hilang dari map langsung begitu saja untuk Glue squadnya. Berarti bisa dibilang Glue tidak bisa fokus dengan satu arah, dia tidak aware dengan belakangnya. Dan ini yang membuat dari MRPX mampu untuk menghabisi player-player dari Glue. Kita hit menuju ke Okta, tapi Okta juga menutup vision dari Alpha. Alpha melihat ke arah yang berbeda dan Alpha mendapatkan satu knockdown penting menuju Fnatic. Oh my god, itu angle shot dari Alpha enak banget. Dia bisa mendapatkan bokong-bokong dari Alter Ego, bahkan didapatkan kembali seorang Potato. Tidak bisa berkutik, hanya menyisakan Okta saja seorang diri kalau kita pantau. Belum bisa bergerak, tapi Alpha, Maxius, beserta Nyox bergerak terlebih dahulu. 3 orang secara bersamaan mencari di manakah player terakhir dari Alter Ego. Dan itu dia ketahuan di depan sana, bakal di-shot, bakal ditembak. Dan Okta pulang, Alter Ego pulang, Voin lah yang bertahan. Poin ingin terus nambah, poin demi poin. Untuk bisa membuat mereka lebih terus dikirimkan. Tim rescue tersebut adalah Ambone, ada yang datang, 21 NFT. Menuju ke pertahanan dari RRQ, Asa tumbang, Ramones tumbang, Boychill tumbang, Flippy. Menjadi pemain yang diharapkan mampu mengangkat performa dari 21 NFT. Tapi apa mau dikata, Hexas sudah mengcook sebuah granat dengan sangat matang. Bisa dilontarkan sewaktu-waktu, sudah dilontarkan, meledak di sana. Membuat pemain 21 NFT selesai. Oh my god, tadi ada sebuah push yang ragu-ragu kalau gue lihat dari 21 NFT menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ. Terpantau tadi velocity atau pergerakan dari Ramones itu tidak terlalu kencang. Itu yang membuat dari RRQ lebih siap setupnya. RRQ yang lebih kokoh lagi untuk membasmi player-player siapapun yang datang. Tapi fokus kamera kali ini menuju ke arah Aura juga, yang siap menerima kedatangan tamu. ARF berada di bagian sana, di bagian bawah sana. Tersisa 2 player saja yang aktif. Casper, Hazel, knockdown. Entah bisa diselamatkan atau tidak. Lebih tepatnya ada waktunya nggak nih buat nyelamatin mereka? Ya karena memang Blue Zone sudah membuat pemain ARF harus memikirkan tempat mana yang akan mereka ambil. Digendong mungkin adalah satu pilihan. Tapi saat kita ngegendong rekan setim kita, berarti pergerakan kita akan lambat. Dan Redface membuat hal ini kembali lagi saya katakan sulit untuk ARF. Karena tembakan demi tembakan, tracking demi tracking, terus mengalir deras menuju ke jalur rotasi dari chemistry. Bahkan tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan. Lebih tepatnya tidak ada obstacle maksimal. Dia hanya bisa memanfaatkan sebuah pohon yang mungkin dari samping kanan kiri itu masih bisa ditembak, pelurunya masih bisa nyelepet-nyelepet. Tapi Blue Zone sudah menyakitkan, masih ada revive paksa yang dilakukan oleh ARF. Membuat satu persatu player dari ARF juga tumbang. Last man standing ada di bagian belakang, kamera fokus kembali kali ini menuju ke arah Persija EVOS dan juga Voin. Datang main dari Persija EVOS. Redface hati-hati harus segera turun dari kendaraannya, tapi Redface bandel dia. Terus berada di dalam kendaraan tersebut. 3 eliminasi sudah dikumpulkan oleh Redface. Zuxi melakukan tembakan kembali. Ada killing shoot yang digunakan oleh Zuxi. Kalau kita lihat sekilas tadi, Voin membuat sebuah barikade benteng yang sedang dibangun oleh Banteng. Oke, benteng yang dibangun oleh Banteng. Banteng. Kalau misalkan dipencet belnya bunyinya Teng, teng teng teng, teng. P dari Voin, dia sudah mulai setup juga. Kelihatan ya, Voin nih permainannya nggak seagresif kayak sebelum-sebelumnya gitu loh. Walaupun memang dia bilang, kita sudah collab, kita bakal lebih nyeruduk lagi. Tapi kayaknya kalau untuk kali ini mereka lebih berhati-hati saja, sadar bahwa posisi mereka berada di peringkat 11. Tidak seperti di season lalu, mereka berada di peringkat kedua. Dan sementara dari Dominatus, Sudah pulang Dominatus, atau maksud saya Morph GPX justru nambah pundi-pundi poin. Saat ini yang sedang diincar adalah RRQ. RRQ lah yang menjadi pemeran antagonis saat tadi 21 NFT pulang. Mereka ingin menjadi pemeran antagonis juga untuk memulangkan Morph GPX. Tapi tidak mudah karena Morph akan segera dipush oleh 4 pemain Morph GPX. Tembakan demi tembakan terjadi di sana. 1 tembakan berhasil, 2 tembakan berhasil. Bahkan ada 1 yang lone, menyisakan 2 lagi. Cerdas apa yang ditunjukkan oleh Morph. Dia langsung mengcook sebuah granat, dilontarkan menuju sebuah ruangan tapi meledak. Tidak ada hasil yang dihasilkan. Akankah Morph atau Papa Morph bisa melakukan clutch kali ini karena dia last man standing, granatnya mantul, mundur dulu, panik, harus healing dulu. Pelan-pelan, sabar, tarik nafas. Voin pun sama, dia sudah mulai mendekat. Voin tahu ini saat yang tepat untuk menjadi third party. Tapi pintar Morph GPX dengan cukup tenang. Mereka masih sempat untuk melakukan revive. Satu persatu bangkit. Morphnya makan granat dari Cleon. Ini yang namanya granat mantan. Sangat menyakitkan. Granat dari Cleon harus menumbangkan seorang Morph pulang ke lobby. Tapi ini adalah granat yang juga membuka peluang Morph GPX menuju ke PMSL. Morph GPX terus menatap match ini dengan begitu serius. Voin
akan menjadi bulan-bulanan mereka atau justru kebalikan, Void yang akan menjadikan Morph GPX menjadi bulan-bulanannya. Nah, bisa jadi Void yang akan menjadi poin tambahan untuk Morph GPX. So, kita bakal lihat aksinya seperti apa karena padat banget dari arah bagian utara. Misery, Red Face pun sudah mulai berhasil untuk mendapatkan satu persatu nyawa-nyawa dari Aura Esports. Berarti ini membuat fight sama. Jadi pucuk atas sama pucuk bawah ini masih lengkap gitu. Ya, nggak ada pucuk bawah sih sebenarnya sih. Iya, Dasar ya. bawah. Ya, betul. Kalau klasemennya dibalik memang mereka berada di pucuk, bawah. tapi 16. Itu dia. Kita akan terus menyaksikan untuk saat ini. Cleon kena tembakan demi tembakan. Luxi yang melakukan hal tersebut. Ternyata yang menggunakan Glitch adalah Luxi bukan Zuxi. Kalau melihat saya tadi. Balik saat ini Void Nyong yang akan digebrak oleh pemain-pemain dari Morph GPX. Datang 3 pemain ke satu arah yang sama. Kalau Nyongs punya DBS mungkin berbahaya untuk Morph GPX, tapi untungnya Nyongs hanya punya AKM sehingga tidak terlalu berbahaya. Dan AKM ini juga tidak boleh disepelekan. Mungkin saja bisa mendapatkan 3 player secara bersamaan, tapi tidak refleks dari Morph GPX begitu cepat untuk langsung balik badan mendapatkan pemain terakhir dari Void. Dan dengan demikian kita melihat bagaimana dari Persija EVOS sudah mengintai, menginginkan nyawa-nyawa dari Morph GPX dari bagian high ground. Red Face sudah memberikan informasi kepada teman-temannya. Masih ada 4 pemain lengkap. PJEV bahkan satu knockdown akan segera dihadirkan oleh Luxi. Tapi ternyata gagal karena Rocky masih bertahan memanfaatkan sebuah broken wall. Snowa terkena tembakan dari pemain-pemain PJEV. Misery tadi yang ada di dekat pemain dari Dominatus. Dan Morph GPX-nya pulang, dia tidak bisa menambah lagi pundi-pundi poin elimination. Ayo Dominatus chicken gak sih? Dominatus chicken gak sih? Ayo dong. Bisa dong Dominatus walaupun 2 orang. PJV kasih lah itu ayamnya ke dia. PJV nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. PJV lagi. Dia mau mendapatkan ayam ke-10-nya pada match kali ini. Kota ini mau juara. Kota ini OTW juara. Menyisakan 1 match terakhir. Tapi apa daya Persija EVOS tak terbendung. Dengan Luxi, tanpa Luxi hasilnya sama.